Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup naik 0,37% ke angka 4.513. Di video ini saya menganalisa beberapa saham di sektor konstruksi yang dalam satu minggu terakhir ini terus mengalami penurunan. Berapa harga support saat ini? Dan masih adakah peluang saham-saham ini untuk rebound? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca sirada ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Wika. Saham Wika pada perdagangan hari ini masih melanjutkan penurunan dan ditutup turun 3% lebih ke harga 835. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 3 minggu terakhir ini saham Wika masih melanjutkan penurunan. Jadi selama 3 minggu ini bisa kita lihat yang terbentuk hanya candle hitam dan terus turun setelah sebelumnya sempat naik mendekati garis EMA 50. Dan secara tren juga bisa kita lihat saat ini Wika masih bergerak sangat downtrend. Garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak ke atas, saat ini mulai mengarah ke bawah dan berpeluang untuk berpotongan minggu ini. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan barada asing pada penurunan 3% lebih ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi dalam jumlah besar pada penurunan hari ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam satu minggu terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data yang kita dapat, saya melihat Wika masih berpeluang untuk turun menuju support kuatnya di harga 750 di sekitar daerah sini. Dan dalam satu minggu ke depan Wika pasti ada peluang untuk rebound sementara. Jadi seperti di sini bisa kita lihat terbentuk satu candle putih, satu lanjut turun. Jadi dalam beberapa hari ke depan masih ada peluang untuk Wika rebound. Apalagi saat ini sudah dekat dengan support kuatnya di harga 750. Tapi teman-teman harus ingat, walaupun ada peluang untuk rebound, kemungkinan besar rebound itu hanya akan berlangsung sementara. Karena yang kita tahu dalam satu minggu ini Wika telah turun hampir 20%. Jadi wajar Wika pasti akan naik sementara. Dan untuk paling amannya apabila teman-teman pingin trading jangka pendek, tunggu di sekitar harga 750. Jadi walaupun contoh besok Wika berhasil rebound dan naik di atas harga 850, sebaiknya jangan entry dulu. Jadi sebaiknya kita sabar, tunggu di sekitar harga 750, apabila terlihat rebound baru kita entry. Setelah itu take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh harga 800. Jadi ingat, apabila kita beli di sekitar harga 750, sebaiknya take profit apabila saat menyentuh harga 800 Wika mulai turun. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Wika di harga atas, sebaiknya cut loss apabila harga 750 terlewati. Karena apabila support ini terlewati, Wika berpeluang untuk turun menuju harga 600. Karena saat ini jika kita lihat tren penurunan Wika sangat, garis downtrendnya sangat bagus. Jadi peluang untuk rebound saat ini seperti masih sangat kecil. Apalagi bandar dan asing masih terus melakukan distribusi pada saham Wika. Apabila dalam satu minggu ini Wika berhasil rebound dari harga 750 disertai adanya akumulasi oleh bandar dan asing, kita masih bisa yakin Wika akan bergerak sideways karena berhasil rebound 2 kali dari daerah support di harga 750. Tapi apabila Wika berhasil rebound tetapi tidak terlihat adanya akumulasi oleh bandar dan asing, sebaiknya jangan terlalu yakin Wika akan naik kembali menuju garis resisten di EMA 50. Selanjutnya saya akan menganalisa saham WSKT.
Saham WSKT pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,90% ke harga 560. Bisa kita perhatikan di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini saham WSKT bergerak sideways. Dengan resisten saat ini berada di sekitar harga 670. Dan daerah supportnya berada di harga 500. Tapi secara tren jangka panjang saat ini WSKT masih bergerak downtrend. Bisa kita lihat untuk dalam 2 minggu ini bergerak sideways, tapi untuk tren jangka panjangnya masih bergerak downtrend. Oke. Dan saat ini masih berada di bawah garis resisten di EMA 50 dan 150. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 2 hari terakhir ini asing mulai masuk melakukan akumulasi. Tapi jumlah akumulasi sangat kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam 1 minggu terakhir. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya WSKT masih berpeluang untuk bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan masih ada peluang untuk turun menyentuh daerah support di harga 500. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading pada saham WSKT, paling amannya adalah tunggu di harga 500. Dan sebaiknya swing trade pada saham ini. Jadi kita tunggu di harga 500, apabila terlihat rebound, kita boleh entry. Dan sudah boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati resisten di harga 670. Jadi saat ini bisa kita lihat WSKT masih berada di tengah-tengah resisten dan support, walaupun lebih cenderung arah ke support. Jadi paling tidak kita tunggu di sekitar harga 500 baru mulai entry. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTPP. Hari ini PTPP ditutup naik 0,83% ke harga 605. Bisa kita perhatikan di grafik, walaupun hari ini PTPP ditutup naik, secara tren PTPP masih bergerak sangat downtrend. Jadi selama 1 minggu ini bisa kita lihat PTPP masih terus mengalami penurunan, dan secara tren jangka panjang juga saat ini masih sangat downtrend. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan hari ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing juga terlihat masih terus melakukan distribusi. Yang harus teman-teman tahu untuk saham PTPP dan WSKT, jika dilihat dari pergerakan kedua saham ini, seharusnya bandarnya orang yang sama. Jadi apabila saham PTPP naik, harusnya WSKT juga naik. Jadi coba teman-teman pelajari pada saat bursa dibuka. Pergerakan kedua saham ini selalu hampir sama. Jadi saat naik, sama-sama naik, saat turun juga sama-sama turun. Dan hari ini juga bisa kita lihat, walaupun sama-sama naik, keduanya juga tidak terlihat adanya akumulasi maupun distribusi. Jadi apa yang kita tahu dari ini, apabila kita mau membeli saham WSKT, saat terlihat PTPP mulai naik tapi WSKT belum naik, kita boleh tunggu saham WSKT. Karena ada peluang WSKT untuk naik juga mengikuti saham PTPP pada hari itu. Begitu juga sebaliknya, apabila kita lihat saham WSKT sudah naik tapi PTPP belum naik, kita boleh tunggu saham PTPP. Tapi secara tren saat ini PTPP juga bergerak sangat downtrend. Jadi saham WSKT maupun PTPP saat ini lebih cocok untuk di swing trade. Dan untuk PTPP paling amannya adalah tunggu di sekitar daerah support di harga 550. Dan resisten saat ini jika kita lihat berada di harga 800. Jadi kita tunggu dulu PTPP turun menyentuh support di harga 550 dan rebound, baru kita entry. Dan sudah harus take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus harga 800.
Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham PTPP di harga atas, selama masih bertahan di atas harga 550 atau minimal di harga 500, tidak perlu melakukan cut loss. Karena jika kita lihat, harga 500 merupakan support yang lumayan kuat. Karena sebelumnya PTPP juga sempat turun menyentuh daerah support ini dan rebound kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham ADI. Saham ADI hari ini masih terus mengalami penurunan dan ditutup turun 3% lebih ke harga 515. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya saham ADI sempat naik mendekati resisten di EMA 50. Setelah terlihat gagal break, ADI mulai bergerak sideways dan saat ini mulai turun kembali menuju daerah support di harga 500. Garis MACD juga bisa kita lihat, setelah sebelumnya berpotongan dan mengarah ke atas, saat ini mulai mengarah ke bawah kembali. Sekarang kita akan coba pelajari dulu apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, hari ini bandar melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat 3 hari terakhir ini asing masih terus melakukan distribusi pada saham ADI. Dari data yang kita dapat melihat saham ADI masih berpeluang untuk turun menembus support di harga 500 dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 400. Walaupun dalam minggu ini masih ada peluang ADI untuk rebound sementara dari harga 500. Tapi untuk 1 minggu ke depan saya melihat ADI lebih berpeluang untuk turun menembus support ini. Kenapa ADI minggu ini masih berpeluang untuk rebound? Karena dalam 1 minggu terakhir ini ADI terus mengalami penurunan. Jadi sudah lebih dari 5 hari ADI turun di atas 2% lebih. Jadi pasti ada peluang untuk rebound sementara. Jadi untuk teman-teman pingin one day trading bisa tunggu di harga 500. Saat terlihat rebound di harga 500, teman-teman boleh entry dan sebaiknya take profit apabila telah naik 2-3 tick. Setelah naik 2-3 tick terlihat ADI mulai turun, sebaiknya take profit dulu. Dan paling amannya adalah tunggu di harga 400 baru teman-teman rebound, baru teman-teman entry. Karena sebelumnya ADI juga sempat turun menyentuh harga 400 setelah itu rebound dan naik lumayan tinggi. Jadi untuk teman-teman yang pingin trading jangka pendek tetapi bukan one day trading, bisa tunggu di harga 400. Apabila ADI berhasil menyentuh harga 400 dan rebound, teman-teman boleh entry dan hold saja. Setelah menyentuh garis EMA 50 ADI mulai turun, teman-teman baru take profit. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.